Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, ketemu di Jumat Barokah. Dan saya kira ini juga ada barokahnya buat Bung Rocky karena kemarin habis bertemu dengan UAS atau Ustadz Abdul Somad, saya lihat di channel katanya udah siap jadi saksi. Saksi apa nih ya kira-kira? Saya baru baca judulnya itu. Ya, Ustadz Abu Somad memberi salam Oh, iya. dan buat FNN karena setiap pagi sebelum melakukan aktivitas keluarga pesantren Abdul Somad mondar mandir di FNN. Dan saya senang karena bisa bercakap-cakap tentang keadaan bangsa itu. Yes. Walaupun Ustadz minta supaya bicara juga dong keadaan privat, bilang enggak lain soalnya. Jadi sebetulnya kemarin itu kita bicara tentang apa yang akan terjadi kalau Hmm. aktivitas politik negara Hmm. sekarang ini seperti yang terlihat soal cawe-cawe, soal ketidakpastian, Hmm. soal negara yang dijual melalui kan menjual pasir itu kan Yes. artinya Ah. mengurangi wilayah kedaulatan negara. Nah, semua itu yang saya bicarakan dengan Ustadz apa UAS, Ustadz Akal Sehat. Tapi yang rame rupanya kalau Anda urusan Anda ini ya ini memang agak repot sekarang urusannya. Jadi misal private yang lagi rame saya banyak dikirimin orang nih. Ini serius nih Mas Hersu, Ustadz Abdul Somad ini kapan? Wah, saya bilang saya nggak masuk wilayah itu. Udah itu soal yang sangat gampang itu hal Yes. yang sepele yang kadang-kala dimasukkan dalam politik untuk ya mengalihkan isu Oh, atau membuat publik merasa bahwa ada hal yang lebih berbahaya sebetulnya, yes. yaitu soal pasir Yes, dan oke. soal Papua. Iya, iya, iya. Nah, ini menarik ini saya lihat soal pasir dan Papua ini ya, Bung Rocky. Ini saya baca Ibu Megawati itu eh, menyatakan begini ketika bertemu dengan Panglima TNI ya peresmian kapal Bung Karno itu KRI ya Bung Karno yang disebutkan bahwa kalau saya masih komandan saya kirim tuh batalion ke Papua. Ini kan menunjukkan artinya kalau presidennya gua kan kira-kira begitu. Ini ya karena saya memahami karena ini luar biasa banyak sekali prajurit-prajurit elit yang berguguran di sana dan saya sih nggak percaya pasukan kita itu kualitasnya serendah itu gitu ya. Pasti ada sesuatu yang salah pada kebijakan apakah apakah TNI-nya, apakah kebijakan pemerintahnya sendiri gitu. Ibu Mega melakukan langkah itu. Kemudian Ibu Mega juga kalau sebelumnya Ibu Mega soal Bali ya, soal Bali yang dia malah menginstruksikan Pak Pak Koster untuk membuat rapat khusus tentang pariwisata Bali. Tapi belakangan ini soal pasir, saya kira kebijakan Ibu Mega beda dengan Pak Jokowi. Tahun 2003 Ibu Mega itu menghentikan loh ekspor pasir ke Singapura itu, Bung Rocky. Jadi sekarang jadi antitesa ya, Pak Ibu Mega terhadap Pak Jokowi dan Pak Jokowi juga antitesa Ibu Mega gitu. Ya, saya pikir Ibu Mega lebih paham soal kedaulatan negara daripada Hmm. Presiden Jokowi itu. Hmm. Jadi bukan lagi antitesa sebetulnya, tapi memang Ibu Mega ada di atas Jokowi dalam soal pengetahuan tentang kedaulatan. Jadi sejarah kedaulatan Indonesia itu di luar kepala pada Ibu Mega, dan demi itu Ibu Mega mengajukan tesis baru bahwa dia kalau dia masih memimpin negara tuh dia akan hentikan uh, kekerasan atau cara-cara menangani Papua karena ternyata itu menimbulkan banyak korban pada TNI. Saya akan dia akan hentikan ekspor pasir karena itu artinya menjual negeri. Ini sebetulnya teguran buat Jokowi yang nggak paham tentang geopolitik. Kan pasir itu bukan soal bisnis, itu geopolitik juga tuh. Wilayah kita berkurang, wilayah Singapura bertambah. Dalam segi itu Jokowi hanya melihat aspek bisnisnya tuh. Jadi sekali lagi Ibu Mega menegur lagi Presiden Jokowi sebagai orang yang tidak paham tentang isu kedaulatan. Nah, ini pentingnya kita kasih poin pada Ibu Mega. Sering kan orang bilang FNN kritik Mega melulu. Oh iya, kita kritik bagian yang tidak benar. Kalau bagian yang benar mah kita puji dong. Ibu Iya dong. Mega berhasil untuk memperlihatkan kembali bahwa dia paham tentang cara menjaga NKRI. Kira-kira begitu tuh. Ya, ya, Sementara ya, Jokowi justru sedang menjual NKRI. Jadi ya. bahayanya kita akan kehilangan kedaulatan di dua tempat. Di wilayah yang berbatasan dengan Singapura, kedaulatan kita berkurang karena basis pertahanan laut kita itu akan digerogoti oleh Singapura, juga di Pasifik, di Papua kedaulatan kita juga sedang terancam. Nah, ini tanggung jawabnya ada pada Jokowi yang gagal memahami geopolitik. Ya, ya. Nah, kalau soal pasir Ibu Megawati bukannya akan sudah pada waktu beliau jadi presiden memang dihentikan kan pada tahun Ya, 2003 itu Ibu Megawati yang menghentikan dan memang dampak dari pengurukan pasir ini luar biasa Bung Rocky. Satu tentu wilayah Singapura itu bertambah. Ya, kalau ini saya baca datanya itu
pada tahun 60 itu, ini di wiki ya, saya buka di wiki itu tahun 60 itu luas wilayah Singapura itu 581,5 kilometer. Sekarang ini ya mungkin lebih bertambah, sekarang 725,7 kilometer. Jadi bertambah 144 kilometer. Dan itu kan bukan artinya bahwa Singapura cuma meluas saja, tapi itu kan dampaknya dengan perbatasan Indonesia juga jadi serius gitu. Belum lagi ada Pulau Dua. Saya pernah ke sana, ke Pulau Nipah dan Sebatik itu. Itu udah tenggelam karena pengerukan pasir itu. Ya. Jadi kita lihat Singapura negara kecil, karena itu dia berupaya untuk mengefektifkan sistem pertahanan dia tuh. Tentu sebagai negara kecil dia memerlukan lapisan-lapisan pertahanan konvensional, yaitu memperluas daratan. Tetapi Singapura juga paham tentang pertahanan teknologi itu. Jadi pasti dia punya segala macam chips untuk memantau Indonesia. Termasuk upaya misalnya untuk melihat potensi memantau Indonesia dari udara atau memantau Indonesia langsung di IKN itu kan. Jadi hal-hal semacam itu yang juga harus dihitung. Bahwa IKN itu bukan sekedar arena investasi bisnis, tapi juga arena investasi security dari negara-negara tetangga tuh. Nah, Jokowi hanya mimpi untuk meresmikan IKN sebagai legasi dia, sambil dia lupa bahwa adanya IKN mempersulit kita untuk mengatur strategi geopolitik, karena nggak jelas kan. Lama-lama publik internasional bilang mari sama-sama kita masuk ke IKN, kita tanam aja segala macam chips di situ supaya kita bisa pantau Indonesia di masa depan kan. Jadi kelihatannya ambisi Pak Jokowi itu tidak masuk akal dan tidak mampu untuk memberi prediksi bahwa IKN itu ada rasa aman secara ekologis, ada rasa aman secara geopolitik, ada rasa aman secara security, semuanya nggak ada. Jadi kita sebetulnya nggak aman dengan kebijakan IKN, bukan sekedar anti Jokowi, tapi memang dari awal secara ekologis berbahaya, secara security juga itu rentan, apalagi secara hak-hak masyarakat adat, itu masalahnya luar biasa di situ. Nah, semua itu diketahui investor asing. Karena itu investor asing menunggu sebetulnya presiden baru, dia mau terusin apa enggak. Nah, kita ingin presiden baru itu paham bahwa ini adalah proyek yang cawe-cawe. Iya, ya. Nah, ini berkaitan itu. Ini kelihatannya ada kaitannya dengan Singapura ya, Bung Rocky, berkaitan dengan pembukaan ekspor itu. Kalau kita lihat secara kronologisnya ya, kemarin kan Pak Luhut itu dan bersama Menteri PUPR menyambut para investor-investor Singapura di KN gitu. Kenapa kok mendadak tiba-tiba Singapura datang? Saya buka-buka, oh rupanya tanggal 16 Maret ada pertemuan antara PM Lee dengan Pak Luhut Pak Jokowi di Singapura, dan itu membahas soal IKN. Kok kemudian ini bulan Mei tiba-tiba dibuka keran ekspor pasir lagi, dan kemudian pengusaha Singapura datang. Saya khawatir ini Singapura ini kan jago main-main begini. Pak Luhut aja bilang Singapura ini brengsek. Nah, kenapa kemudian tiba-tiba disambut dengan sangat hormat di IKN? Ini jadi kelihatannya Singapura paham psikologinya Pak Jokowi. Ini kan kita selalu sebut bahwa orang kalau mau tenggelam jangankan batang, ilalang pun dia raih untuk dia supaya bertahan tidak hanyut. Betul, dari segi bisnis intelijen bisnis kita udah kalah tuh. Singapura memang betul tadi paham watak dari Presiden Jokowi itu. Ya. Dan Singapura tentu menganggap bahwa ya kalau dia dimaki-maki itu artinya dia diperlukan. Karena itu dia kirim sinyal bahwa oke, saya akan investasi di situ. Tetapi itu bukan sinyal yang betul-betul dihitung secara ekonomis. Ini sinyal psikologi aja. Ya. Supaya dimuluskan hak Singapura untuk menyedot pasir Indonesia kan. Jadi ini tuker tambah yang nggak ada urusannya dengan untung rugi ekonomi itu. Bagi untung rugi politik. Bagi Singapura nggak ada soal dia mau dimaki-maki, dia mau dianggap sebagai brengsek, tetapi tetap menyedot pasir Indonesia itu diizinkan. Supaya izinnya makin mulus, maka tentu Singapura langsung kaitkan itu. Kasih kami pasir, nanti kami kirim sesuatu ke pasir utara. Kira-kira begitu kan. Itu sebetulnya yang belum jelas. Apa? Orang kalau cuma datang mondar-mandir di situ, itu sebetulnya cuma ya sama seperti petugas pemasaran lah. Memberitahu, oke, ini kami berminat. Tapi di belakangnya si pemilik modal bilang udah lu tipu aja ya, bilang aja lu berminat sebetulnya. Nah ini soalnya tuh ketidakmampuan kita untuk mengantisipasi cara Singapura melihat ekonomi politik Indonesia atau melihat ekologi politik Indonesia. Ya, kan kita tahu bahwa proses investasi segala macam itu panjang waktunya ya, dan dia tahu bahwa ini injury time kan gitu kalau istilah bola Pak Jokowi kan begitu. Jadi mungkin sampai peluit berbunyi itu investasi belum masuk, tetapi ekspor itu udah langsung berjalan. Ekspor pasir saya kira mungkin sejak kemarin atau sejak sebelum itu udah disiapkan kan. Kita tahu lah
para pemain bisnis begini ini kan dekat dengan akses kekuasaan. Jadi dia tahu sudah. Jadi deal-deal ekspor pasir lebih dulu berjalan sebelum pencabutan ekspor itu dilakukan. Ini bahayanya Pak Jokowi nggak ngerti antara tukar tambah pasir yang berhubungan dengan kedaulatan dan mimpi Jokowi untuk memperoleh uang dari pasir itu. Kalau mau Yes. lebih konkret ya jual aja 3-4 pulau, Batam aja dijual kan supaya bisa Hmm. bangun modal untuk bangun IKN. Lebih konkret. Sebetulnya dengan kata lain Jokowi berupaya untuk masih mau cari jalan untuk menyelamatkan proyek ambisius dia tuh. Yes, saya Itu kira itu. bukan ambisius sebetulnya, proyek sensasional dia tuh. Nah, itu pasti gagal terus menerus. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah Jokowi hari ini itu tidak dimaksudkan untuk negeri, hanya dimaksudkan untuk mempersiapkan semacam bukti bahwa dia berhasil. Tapi semakin dia lakukan itu, semakin ditenggelam di dalam isu itu sendiri kan. Kan isu itu udah batal secara lingkungan, batal secara ekonomi, batal secara geopolitik, tapi masih mau diteruskan. Nah, pemerintah Singapura setiap hari memantau apa yang diucapkan oleh Rizal Ramli, apa yang diucapkan oleh Faisal Basri, apa yang diucapkan oleh Said Didu, apa yang diucapkan oleh Ihsanuddin Nursi, semua mereka pantau pembicaraan itu. Jadi pemerintah Singapura punya second opinion tentang IKN. Pemerintah Singapura ngerti bagaimana sinyal dari financial dunia itu mengatakan bahwa nggak penting masuk atau nggak ada gunanya masuk ke Indonesia. Jadi Singapura itu cuman ya belanja belanja psikologi aja sebetulnya. Pura-pura akan investasi, yang penting pasirnya tiba dulu di Singapura. Nah, kita ini bukan kita mau nyinyir mau apa, kita mengingatkan karena bagaimanapun kan kita punya pengalaman. Saya kira semua pejabat di Deplu juga paham bagaimana kita berhubungan dengan Singapura. Salah satu contohnya kemarin bagaimana soal eh, perjanjian ekstradisi antara Singapura dengan Indonesia gitu. Yang itu setengah mati susahnya minta ampun. Dan kita tahu bahwa para koruptor Indonesia itu kan tinggal lompat aja ke Singapura pakai kapal kapal cepat atau itu pun bisa langsung masuk ke Singapura begitu. Belum lagi kita bicara soal bagaimana kedaulatan udara kita juga ya, yang itu sebenarnya dikuasai oleh Singapura dan Indonesia menang, tapi kemudian dibalikan lagi ke Singapura juga. Jadi memang kita mesti ingatkan Pak Jokowi mesti hati-hati, jangan karena ambisi IKN kemudian menutupi semua akal sehat Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak lihat bahwa Singapura punya punya diplomasi kolateral secara Ya, secara geopolitik. Dia tahu bahwa dia pantau Indonesia, pengaturan traffic masuk ke Indonesia juga diatur yes, oleh sistem komputer Singapura. yes, Kemampuan Singapura untuk memaksakan kehendak juga di backup oleh teknologi pengintaian dia yang udah canggih lah. Mungkin investasinya dibuat oleh Mossad, oleh Israel tuh. Karena yes, dari dulu selalu kita menganggap bahwa proksi di dalam upaya untuk mempertahankan Singapura itu melalui teknologi Israel yang ya. memang canggih karena sama-sama negara kecil, karena itu mesti disiapkan untuk selalu waspada tuh. Jadi army readiness dari Singapura itu kira-kira mirip dengan army readiness dari Israel. Jadi Yes. bagian ini kan mestinya dipertimbangkan sebagai masalah sekuritas. Hmm. Tapi Jokowi sekali lagi cuma mau dengar bahlil bahwa nanti akan masuk investasi segala macam. Bahwa pasir itu akan menghasilkan dolar Singapura misalnya tuh. Dan bagian-bagian ini yang membohongi Jokowi sehingga Jokowi terbuai lagi. Oh ternyata kita nggak bisa pakai sepenuhnya APBN karena pasti bolong. Kita gagal untuk dapat investasi dari negara-negara Barat karena ada membatalkan atau nggak Ya. menyetujui. Kalau begitu tetangga kita dapat tuh. Nah itu dibaca dengan baik oleh Singapura. Maka Singapura bikin antisipasi. Tapi izinkan dulu kita gali-gali dasar Ya. laut Indonesia kan. Ya. Itu sebetulnya yang kita anggap sebagai ini tukar tambah bisnis dengan efek security yang berbahaya tuh. Ya, iya, iya. Saya kira itu sebenarnya poin yang penting kita ingatkan karena sudah benar sebenarnya Pak Luhut ketika bicara waktu itu bahwa Singapura itu brengsek begitu ya. Tetapi kelihatannya Pak Luhut karena sudah ditunjuk sebagai ketua tim Satgas untuk percepatan investasi IDKN dan beliau pasti paham psikologinya Pak Jokowi. Apa boleh buat akhirnya Pak Luhut harus menyambut para investor Singapura di IKN. Walaupun saya kira pada dalam hatinya Pak Luhut masih tahu bangke juga nih gue jangan-jangan Singapura ngerjain gue lagi nih ntar kan begitu kira-kira. Ya kemampuan Pak Luhut dia pernah jadi dubes Singapura, dia Yes, datang yes, dari TNI yang tahu tentang aspek-aspek geopolitik, pasti berhitung ulang tuh dan sangat mungkin untuk sekedar menservis ego presiden akan dipakai cerita basa-basi. Mungkin dalam 15 tahun nanti kita revisi lagi proyek strategis IKN itu. Kira-kira begitu kan. Tapi yang penting masuk dulu investasi. Jadi ucapan-ucapan semacam itu nggak ada hubungannya dengan keadaan dunia yang memang dunia udah putuskan bahwa
ekonomi, investasi, pertumbuhan itu harus berbasis deforestasi, harus berbasis keamanan lingkungan. Bagian-bagian itu diketahui oleh Singapura. Jadi satu waktu nanti Singapura akan bilang, oke, kami tidak jadi masuk ke IKN karena dunia tidak menghendaki. Oh, selesai lagi kan tipuannya kan. Jadi itu soalnya yang mesti kita antisipasi sekaligus mitigasi. Iya, iya, dan presidennya berganti. Kan gitu. Kan itu juga bisa aja alasan begitu kan. Nah, tapi kita ingatkan Bung Rocky, ada dua kepentingan saya kira soal ekspor, pembukaan keran ekspor pasir ini. Meskipun dikatakan hanya kalau kebutuhan dalam negeri tercukupi. Ah, ini kan bahasa-bahasa yang kita tahu lah maksudnya apa. Ada dua kepentingan. Singapura sangat berkepentingan karena memang tinggal dikeruk di depan mata dia. Kedua, ada kepentingan bisnis di dalam negeri juga. Yang saya kira mungkin meyakinkan Pak Jokowi kan ini nanti pajak ekspornya juga sangat besar dan bisa untuk investasi di IKN. Dan ini membuat Pak Jokowi terbuai lagi dengan cara seperti ini. Ya, semua hal yang di depan mata itu langsung dilihat oleh Pak Jokowi sebagai sesuatu yang potensial terjadi. Padahal sebetulnya itu mimpi yang betul-betul kita bingung bagaimana Pak Jokowi nggak bisa berhenti dari mimpi segala macam. Pasir itu ya oke, mana mungkin ada DMO pasir nanti bikin pura-pura tuh kan. Iya, 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 iya. Jadi bagian-bagian yang selalu kita curigai bahwa Jokowi sebenarnya diasuh oleh mereka yang sekedar ingin beliau merasa bahwa masih berkuasa. Padahal sebetulnya faktanya dia nggak berkuasa apa-apa lagi kan. Jadi Ibu Mega udah betul melakukan antitesis pada Jokowi untuk mengingatkan bahwa kedaulatan itu nggak bisa ditukar tambah dengan ambisi itu. Yes, oke, baik. Saya kira itu pesan penting buat Pak Jokowi dan itu pesan itu langsung disampaikan oleh Ibu Megawati meskipun tidak disampaikan secara langsung, tapi kita tahu sebenarnya maksudnya dari Ibu Megawati apa. Gitu. Ya dari situ Ibu Mega menyambung lidah para patriot. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. 0%. Iya, 0%. Yes.